Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya akan mengunjungi salah satu perkampungan. Kampung tersebut sudah lama banget dikosongkan, kurang lebih selama 12 tahun. Dan di sana masih ada yang bertahan tinggal satu atau dua orang warga ya teman-teman. Dan untuk kampung tersebut saya tidak akan mengeksplor rumah-rumah kosongnya, karena di sana ada salah satu narasumber menceritakan di kampung tersebut 34 tahun ke belakang katanya waktu masih aktif masyarakatnya ada salah satu warga yang meninggal dunia dan tali pocongnya lupa tidak dilepas, sehingga gentayangan ya istilahnya teman-teman, kalau di perkampungan itu suka gentayangan. Dan kebetulan di belakang saya itu merupakan area pemakaman umum loh teman-teman. Menuju kampung mati tersebut harus kita melewati pemakaman umum dan melintasi hutan terlebih dahulu, yang itu yang bikin saya mengerikan. Tapi di depan sana, di pertengahan perkampungan atau di pertengahan hutan, si bapak narasumber saya sudah menunggu di sana. Jadi kita akan ngobrol berbincang-bincang perihal sosok yang gentayangan tersebut. Dulu aja kampungnya sedang masih aktif, banyak warga yang tinggal di sana, itu sering banyak banget yang menemukan sosok tersebut. Nah, ketika sekarang setelah 12 tahun menjadi kampung mati, apakah masih gentayangan atau tidak? Nanti simak videonya ya sampai selesai, sampai habis, biar kalian tidak gagal paham dan ikuti perjalanan saya menuju kampung tersebut. Saya doakan yang selalu mengikuti channelnya Rizkuna Channel atau channelnya Kang Hakim, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutangnya cepat terbayar lunas, digampangkan juga milik rezekinya, yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah tapi belum diberikan keturunan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga diberikan keturunan yang soleh-solehah. Dan juga untuk kalian para janda dan para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Dan yang belum mendapatkan pekerjaan, semoga di tahun 2022 ini bisa mendapatkan pekerjaan. Yang belum punya rumah, semoga bisa mempunyai rumah atau membeli rumah, membangun rumah, walaupun itu rumah sederhana, untuk membina rumah tangga bersama keluarga kecil kita tercinta. Yuk langsung saja kita berjalan, karena saya cukup mengerikan banget nih berada di area pemakaman umum loh teman-teman. Mendingan langsung berjalan menuju kampung tersebut, melintasi hutan terlebih dahulu. Oke, inilah perjalanan menuju kampung tersebut, kampung kosong tersebut teman-teman. Kita harus melintasi hutan terlebih dahulu. Ya, ini jalan setapak. Dulunya ini bisa akses jalan masuk mobil ya teman-teman, tapi sekarang ya kondisinya sudah seperti ini. Nah, ini jadi kita barengan, karena saya itu jujur, saya itu orangnya pemalu ya teman-teman. Kalau misalkan malam hari berjalan kayak gini tuh suka malu. Jadi ditemani sama Teh Nenden Sri Pujia, terus Kang WK Jurnal, dan juga Kang Nazar ya. Kita berjalan menuju kampung kosong tersebut, dan nantinya di sana sudah menunggu bapak yang bakal menceritakan, menjelaskan perihal mistis yang pernah beliau alami ya teman-teman. Karena kebayang bapak tersebut dan ibu itu kalau misalkan malam hari nih ada kebutuhan atau apa, misalkan beli minuman, beli kopi ya, contohnya beli kopi atau beli rokok, itu suka melintasi hutan kayak gini. Kebayang kan, berdua loh. Ya, kalau orang pacaran mungkin berdua ke tempat sepi kayak gini pasti berani. Tapi kan yang namanya udah sah, suka ada rasa gimana ya, rasa takut-takutnya gitu loh teman-teman. Ya, tapi mudah-mudahan perjalanan saya berempat aman, tidak ada gangguan sedikit pun ya. Bismillah aja. Nah, ini spot perjalanannya teman-teman loh. Tuh, gelap kan kelihatan. Itu suara apa ya? Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ini baterai saya agak meredup-redup gitu ya teman-teman, ketika kita masuk ke rintian pohon bambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk udahlah, kita fokus aja ke perjalanan ya. Jangan tengok kanan dan tengok kiri. Ini sangat sunyi, sepi ya teman-teman. Dan di depan saya ini merupakan salah satu rumah kosong. Dan mohon maaf ya apabila
Saya bicaranya agak ngos-ngosan juga karena tadi perjalanannya akan cukup lumayan jauh. Waktu siang hari aja saya kesini, wow, jauh banget ya teman-teman. Nah ini ada rumah lantai 2 loh teman-teman, rumah lantai 2 yang sudah kosong. Dan di sini ini merupakan area apa nih? Solokan atau apa nih teman-teman? Solokan ya Pak ya. Kebetulan saya dijemput sama si bapak yang masih tinggal di kampung ini teman-teman. Itu di depan kita itu juga ada satu rumah kosong. Tapi karena ini apa ya? Karena di sini apa istilahnya rumahnya pada tertutup semua, jadi ada perabotan juga, ada barang. Jadi mungkin saya untuk masuk kurang etis apa ya? Nggak sopan lah istilahnya masuk ke rumah orang. Jadi mendingan melihat sekelilingnya saja, bahwasanya rumah si bapak itu apa dikelilingi puluhan rumah kosong berarti Pak ya. Nah ini ada rumah ini juga Pak ya, udah hancur ya Pak ya. Udah hancur, wow, bisa teman-teman lihat nih. Di situ kaget ada burung tadi. Nah ini jalannya sudah seperti ini, tapi ini kalau siang hari kata bapak katanya banyak yang lewat sini Pak ya? Banyak kendaraan. Oh banyak kendaraan. Sawah. Ini rumah tetangga bapak tapi kosong apa ada? Ini yang kosong. Oke. Jadi rumahnya semuanya pada tertutup ya teman-teman. Jadi kurang sopan lah kalau istilahnya kita masuk ke dalam rumah tersebut. Yang ini yang 2 kosong lagi. Oh, kok mati? Bentar teman-teman. Sorry. Tadi mohon maaf ya ada gangguan teknis sedikit teman-teman. Baterai senter saya habis. Sehingga saya memutuskan untuk ganti lagi nih. Nah, ini teman-teman rumah yang bakal diceritain nih. Rumah kosong. Sebelah sini juga pas tadi saya pas meliput ngesut ke sini baterai saya habis apa ya? Oke. Kosong, hanya ada sofa. Dan ke bawah itu masih banyak banget rumah kosong. Kaget ada itu. Bukan sih. Ini tadi saya kaget yang putih ini, Pak. Itu dikira apa? Ternyata itu di sana ada masih sofa, kursi ya, teman-teman. Ya udahlah, nanti karena kurang itu juga kalau kita istilahnya masuk ke rumah kosong yang terkunci. Kalau ini berarti rumah yang diisi ya Pak ya? Ini ada yang tempat ya Pak ya? Oke. Oh Pak Una. Nah itu tadi rekan-rekan saya yang sudah duluan, Kang WK Jurnal dan juga Teh Nenden Sri Puzia teman-teman. Oke, nanti kita ke sini dulu deh, ke bawah. Lihat-lihat dulu teman-teman kondisinya seperti apa. Nanti kita akan masuk ngobrol wawancara bersama si bapak yang menceritakan kisah-kisah mistis yang terjadi di kampung tersebut. Nah ini ada bangunan apa nih Pak di samping rumah Pak? Oh bekas masjid. Oh ini bekas masjid Pak ya? Betul. Oke. Ntar dipindahin ke yang baru. Nah, ke tempat relokasi baru. Kalau ini ada yang nempatin Pak? Tapi kayak kelihatan kosong Pak ya? Ini mah kandang puyuh. Oh. Bekas rumah di kandang puyuh. Oke. Nah, teman-teman. Jadi ke bawah itu masih ada berapa rumah Pak? 1, 2, 3. Oh masih banyak. Ya udahlah. Sampai sini aja mungkin ya teman-teman. Jadi kita akan lanjut wawancara bersama si bapak nanti di dalam rumahnya. Apa? Kolam apa Pak? Oh kolam, ya udahlah Pak, nggak usah Pak lah. Nggak usah Pak lah, di sini aja. Nah itu rumah kosong juga ya teman-teman. Jadi di sini terdapat kurang lebih berapa rumah kosong sih Pak? Ya kalau yang masih ada sekitar 20 lebih. Kalau tadinya berapa? 40-an. Oke ya teman-teman, kita lanjut aja ke dalam rumah karena saya juga akan agak ngeri juga nih kalau ngobrol-ngobrol di sini. Ya maklum saya mah penakut teman-teman. Ini juga ditemani sama si bapak yang masih tinggal di kampung
Cibuak ini, kampung yang sudah lama dikosongkan oleh masyarakatnya akibat bencana alam longsor dan juga tanah bergerak. Oke, yuk kita ke dalam rumah Bapak dan Ibu, kita ngobrol-ngobrol seputar mistis, kejadian misteri yang ada di kampung Cibuak ini, terutama rumah yang di atas tadi teman-teman. Nah, yang ini nih, karena ini katanya meninggalnya secara tidak wajar, bahkan tali potongnya juga belum dibuka katanya sih. Nanti kita simak ceritanya ya, untuk lebih jelasnya, untuk lebih detailnya. Nah, oke guys, jadi tadi kita udah keliling kampung ya, explore malam-malam bersama Kang Rizkuna Channel, terus Kang WK Jurnal dan saya sendiri. Nah, sekarang giliran kita silaturahmi sekaligus wawancara ke salah satu warga yang ada di desa ini kayak gitu. Nah, tapi berhubung karena ini sudah malam banget, jadi kita mau langsung saja wawancaranya satu tag untuk 3 channel. Karena kalau misalkan satu wawancara satu channel satu kali wawancara, nah itu akan menghabiskan waktu yang cukup lama kayak gitu. Kasihan juga ya sama si bapaknya. Iya. Jadi langsung aja mungkin ya. Memperkenalkan diri dulu mungkin Teh Nenden. Oh iya, perkenalkan Pak, saya dari Nenden Sri Pujia Channel, ya terus Kang Rizkuna Channel, terus yang terakhir ada Kang WK Jurnal. Nah, yang ingin Bapak siapa? Oh iya, mohon maaf Pak, Bapak sendiri namanya siapa Nama Pak? saya Tumiran, Tumbiran, Bapak Tumbiran. Bapak Tumiran, penduduk di sini yang telah Masih lama menduduki kampung Cibuak ini dari tahun 86 saya ada di daerah Cibuak sini. Berarti kira-kira sudah berapa tahun tuh Pak? Ya, perhitungan 30 tahun lebih. tahun lebih lah. 30 tahunan ya Pak ya. Berarti Bapak di sini itu salah satu warga yang masih menetap di kampung kosong ya Pak ya? Betul. Kampung kosong Cibuak, karena Cibuak itu terkenalnya di masyarakat luas sebagai kampung mati. Nah, Bapak yang masih tetap bertahan di sini. Ya. Oke, Teh Nenden silahkan lanjutin pertanyaan yang sudah dikonsep tadi, karena mungkin kita bertanyanya ini Pak, maaf nih Pak, karena kebanyakan kepikiran orang Indonesia ya, mitosnya kalau misalkan tinggal di kampung mati, tinggal di pemakaman, itu katanya angker, serem ya Pak ya. Nah, Bapak sendiri gimana? Apakah Bapak pernah mengalami kejadian-kejadian mistis, kejadian-kejadian yang berada istilahnya di luar nalar manusia? Nanti pertanyaannya diajukan sama Teh Nenden Sri Pujia ya. Oke, silakan. Iya Pak, Bapak kan di sini udah 30 tahunan lebih ya Pak tinggal di sini. Nah, apakah Bapak pernah mengalami kejadian-kejadian mistis atau mungkin hal-hal yang di luar nalar manusia atau gimana Pak? Bisa diceritakan? Kalau secara ini belum pernah mengalami kejadian seperti mistis-mistis gitu. Tapi yang Bapak alami ya biasa-biasa saja, nggak seperti yang dibilang sama orang-orang itu, masyarakat banyak gitu ada yang mistis-mistis. Memang waktu-waktu tertentu katanya suka ada kata orang gitu. Tapi selama ini Bapak ya belum pernah ada yang penampakan lah seperti itu, penampakan. Karena ya yakin ada, tapi nggak pernah menemukan seperti itu gitu. Kalau penampakan kan belum pernah melihat mungkin ya Pak. Belum pernah melihat. Tapi kalau misalnya kejadian-kejadian seperti misalkan malam-malam mendengar sesuatu atau bagaimana, itu pernah Pak? Ya kalau seperti itu memang pernah ada kejadian seperti itu ya. Pernah dulu terjadi waktu baru-baru ya tinggal di sini gitu ya. Katakanlah baru rumah tangga, beberapa tahun kemudian ada kejadian seperti itulah, tapi nggak begitu menakutkan lah. Hanya biasa-biasa saja lah. Iya, gimana itu Pak ceritanya? Ceritanya ya memang waktu itu ada
ada apa namanya, mengambil minta barang seseorang gitu ya, barang pusaka atau gimana? bukan tanaman gitu, tanaman seperti apa, kates kalau orang bilang, orang Jawa kates, kalau orang Sunda itu Pepaya, gitu. gedang ya Pak ya, kalau Iya. Sunda mah gedang. Minta secara tidak apa, terus terang kepada yang punya, hanya Tidak izin. Oh iya, tidak izin. hanya izin secara lisan saja ya, diambil bawa ke rumah. Nah setelah bawa ke rumah dimakan bersama di situ. Kata orang-orang nanti datang itu ke rumah, nanti ada yang datang ke rumah, wah itu mah bohong gitu. Nah ternyata ya sekitar jam 10-an atau berapa, ada yang ketuk-ketuk jendela gitu lah, ketuk Jendela rumah Bapak ini. jendela rumah bapak yang dulu ya, rumah dulu gitu. Oh. Bukan yang sekarang, yang dulu, karena kamar ini dulu kamar depan gitu, Oh iya. kamar depan gitu. Nah kalau bapak bilang udahlah tuh ke atas saja, ke saudara yang di atas, karena semua itu yang ambil. Nah dari situ memang nggak ada yang ketuk, kata yang di atas, saudara yang di atas ada juga datang seperti itu gitu. Iya. Hanya sampai di situ, itulah kesananya, nggak ada cerita lagi Oh jadi mungkin seperti ini ya Pak ya? ya. Karena Bapak mungkin ngambil pepaya dari rumah kosong atau Bukan di kebun. Oh di kebun. di kebun milik seseorang yang Milik- sudah meninggal dunia. Iya, betul. Terus Bapak ngambil pepaya yang udah matang karena sayang kan, daripada jatuh nggak apa istilahnya Iya. nggak bisa dimakan, mending diambil terus dimakan bareng-bareng warga. Bareng-bareng. Ternyata malamnya ada yang ketuk-ketuk pintu ke rumah Bapak. Iya, betul. Istilahnya Iya. kenapa pepaya saya kok kamu ambil, kok kamu makan, mungkin kayak gitu Pak ya. Kayak Nah, seperti itu. terus Kayak- Bapak juga yang makan bukan saya aja, itu tetangga yang di atas juga makan, pindah sama. lagi ke atas. Iya, Oh. betul seperti itu. Nah, itu kejadian. itu kejadian tahun berapa Pak kalau boleh tahu? Sekitar tahun ini kata 87, 88. Setelah meninggal aja itu, meninggal tahun berapa ya? 87, 88. Jadi meninggal siapa Pak, maksudnya meninggal? Ya tetangga gitu yang meninggal. Ada yang meninggal. Iya, ada meninggal. tetangga. Itu meninggal gimana Ya maksudnya? karena biasa-biasa saja meninggal, hanya punya Sakit mungkin Pak. Sakit atau sakit apa? Paru-paru gitu, sakit paru-paru. Karena mungkin itu masih punya apa namanya? Ya beban kehidupan. Maksudnya Ada yang masih apakah meninggalkan hutang piutang kah atau apa gimana itu kah? karena ada satu anak yang masih kecil. Ya jadi karena sayang kepada anak gitu. Masih kecil, masih ya umur 4 tahunan seperti itu. Iya. Jadi mungkin ada rasa siapa yang mengurus nantinya ini kesananya gitu. Mungkin seperti itu mungkin. Ya disitulah karena kekhawatiran tadi mungkin nggak begitu ikhlas lagi, mungkin meninggalnya seperti itu mungkin. Jadi masih istilahnya ya kata Bapak masih, kalau istilah bahasa Sundanya masih boga kabuberat makanya. Beban berat Jadi kehidupan anak tadi gitu. Nah itu pernah nggak Pak keceritakan misalkan tetangga yang lain sosok tersebut, maaf ya kita nggak perlu jelaskan juga siapa ahli kuburnya, tapi mungkin hanya sekedar cerita ya Pak ya, Cerita saja. gentayangan atau gimana, pernah mendengar juga? Ya memang itu ada cerita dari tetangga suka ada lah yang ya bahasa itu gentayangan mungkin ya. Oh, iya. Gentayangan seperti itu. Ada yang cerita, ada yang kedatangan, ada yang ketemu di jalan gitu seperti itu. Jadi hanya cerita saja, itu belum tahu, Bapak juga belum tahu kebenarannya gitu, apa ya? seperti apa Itu gitu. Mungkin hanya istilahnya, sebenarnya kalau yang meninggal dunia nggak mungkin hidup kembali ya Pak, yang Ya, nggak mungkin nggak gentayangan, mungkin lah. itu hanya jin yang jahil Korin. aja, Yang jin korin yang menyerupai. jahil yang Iya. menyerupai. Dan yang Terus- menghinggapi mereka mungkin Oh iya, yang betul, meninggal. Emang itu enggak Pak, kalau misalkan masalah yang gentayangan kayak gitu kan kebanyakan mitosnya nih, mitos tapi apa ya nggak tahu Iya. kebenaran atau enggaknya. Iya. Katanya dikuburkannya secara gimana lah, ada yang kelewat lah atau Iya. gimana, itu Ya, mendengar nggak Pak cerita kayak ya gitu? kalau informasi memang ada yang tidak sesuai dengan Syariat. kebiasaan orang meninggal, seperti dibuka talinya, seperti menghadapnya mungkin seperti apa gitu ya.
apakah kiblat atau bagaimana gitu. Iya, Ya, informasi seperti itu, ada yang kesalahan di sana gitu. Tali katanya nggak dibuka seperti itu. Mungkin tahu benar atau enggak Bapak juga kurang tahu. Tapi itu selama itu Pak, Bapak kan mendengar gosip dari masyarakatnya karena tali pocongnya nggak dibuka ya Pak? Iya, Tali seperti pocong nggak itu. dibuka. Iya, seperti Nah, itu. itu berarti hampir semua masyarakat yang di sini melihat atau hanya sebagian ya Pak? Hanya sebagian yang tadi mungkin melihatnya secara kasat mata apa mungkin bagaimana gitu ya. Iya. Apa mendengar saja hanya datang mungkin ke seperti Bapak itu ketuk-ketuk pintu aja seperti itu mungkin. Tapi yang dialami Bapak hanya pas ketuk pintu. Ketuk jendela aja Ketuk gitu. jendela. Ketika Bapak itu juga ngambil pepayanya Iya, Pak ya? Tanpa mengambil izin ya Pak? Iya. Izin secara sembarangan gitu, sembrono lah gitu izin. Hanya mau minta payah mangga gitu ambil gitu. Katanya ke teman tuh, mangga ambil. Jadi ambil. Berarti itu kejadian dari tahun tadi itu Bapak sekitar 80-an ya Pak ya? Pokoknya 88. tahun 88 berarti udah hampir kurang lebih sekitar 34 tahun berlalu ya Pak ya? Iya. Nah, itu kan 34 tahun ke belakang berarti masyarakat Kampung Cibuek di sini ya Pak ya? Kampung Cibuek berarti masih ramai masyarakat. Rumah-rumah kosong yang tadi kita lewati, yang tadi mungkin Teh Nenen melewati rumah kosong ya, Kang WK melewati rumah kosong, itu masih ada penghuninya. Nah, sekarang kan udah sepi nih Pak. Dulu aja waktu rame banyak masyarakat yang menempati rumahnya, suka ada gentayangan. Sekarang sudah kampungnya kosong, hanya tinggal 4 kepala keluarga yang tinggal di sini. Apakah masih gentayangan nggak Pak? Atau gimana? Karena Bapak mah jarang keluar rumah malam gitu. Ya. Mungkin di situ ya kata orang juga ini mah. Kalau kesana-sana itu katanya ada gitu. yang nongkrong di sana gitu. Yang nongkrong di mana maksudnya Pak? Di rumah kosong sana gitu kata di yang di atas Solokan gitu di Solokan. Oh, yang pas Solokan yang 2 lantai itu Pak. Katanya gitu orang yang ke sawah kalau jam 12 ke sawah gitu betulin air gitu lah. Air katanya suka ada kata orang yang ada maksudnya sosok yang meninggal tersebut atau bukan apa itu beda maksudnya dari kuntilanak katanya itu. Tapi itu juga masih katanya ya Pak ya. Kalau katanya wah udah masih jauh dari kenyataan ya Pak ya. Karena emang kalau pengen tahu harus membuktikan sendiri ya Pak ya. Tapi emang yang saya alami tadi ketika melintas mau ke rumah Bapak ke sini, yang paling menakutkan emang aura yang saya rasakan berbeda itu. Apa ya? Pas emang betul Pak, pas tadi solokan airnya mengalir deras walaupun airnya bening banget loh Pak. Tapi ngeri ya Pak ya. Memang di situ katanya di jembatan suka ada gitu. Jembatan yang besar yang dekat Pak Ini yang di Solokan sini. Kalau yang di sana mah kurang paham karena belum pernah mengalami seperti itulah belum. Kalau mendengar memang di sana suka ada tapi kesana kan nggak ada lah, nggak ada. Gitu. Kata orang-orang sini mah. Silahkan tanya lagi. Udah gimana? Mungkin ini Pak dari cerita orang lain tuh Pak. Mungkin selain itu ada lagi nggak pernah mendengar mungkin sosok yang lain selain kuntilanak? Mungkin ada pocong atau apa gitu? Cikarang jam 11 malam tadi. Oh ini gimana Bu? Boleh Bapak ceritain. Waktu pulang. Gimana tuh Pak? Kisah nyata Bapak? Memang waktu dulu pernah kejadian beberapa kali ya Bapak. Waktu masih di Garut dulu nih di Garut. Di Garut saya dari rumah sini itu sekitar jam 2 atau jam setengah 2 malam. Berarti pulang dari Garut mau ke sini? Mau berangkat. Dari sini mau ke Garut. Oke. Mau berangkat ke Garut. Kalau di sini aman-aman saja. Setelah sampai ke tanjakan tadi itu makam turun kayak di jalan dicor. Yang pertigaan. Yang ke bawah. Jalan cor tadi di sana ada tukang bakso. Oh. Berarti di jalan raya desa ya Pak? Bukan di sini. Yang makam. Oh iya. Yang datang itu gerbang itu. Ke bawah sana terus. Oh iya. Jalan cor kan sana. Iya. Ke bawah sedikit kan ada mata air. Waktu tahun berapa? Pernah menemukan
kelinci. Oh, kelinci. Kelinci di sana. Heeh. Nah, karena bapak istilahnya mah, duh, kasihan nih kelinci kok malam-malam ada di luar. Nah, mau ditangkap gitu di sana. Tapi nggak kena itu. Loncat ke sana, loncat ke sini. Dari sini loncat lagi kan. Ujung-ujungnya ke mata air itu di sana. Hilang atau gimana? Ya menghilang di sana mata air. Nah, tanya sama orang-orang kalau seperti apa namanya itu. Kiciwis katanya tuh. Kiciwis itu apa, Pak? Ya seperti Seperti kelinci. apa namanya teh kalau ada Kalau mah kegeles kalau kendaraan mah jadi lebih gede. kan? gede disebut keciwis gitu. Tapi seperti kuntilanak kan seperti itu. Tapi nggak menakutkan, itu mana berupanya kelinci. Tuh. Nah, itu waktu dulu Maaf Pak ya, boleh saya potong? boleh Udah mungkin ceritanya belum? segitu aja. Oke. Nah ini Pak, perihal tadi Bapak menceritakan ada warga sini yang meninggal dunia, masih meninggal mempunyai beban ya Pak ya? Iya. Kalau istilah dalam bahasa Sundanya kabuberat. Terus kata Bapak juga tadi sempat disinggung tali pocongnya nggak dibuka. Iya. Setelah gentayangan banyak warga yang melihat yang meninggal dunia tersebut ya Pak ya? Iya. Pernah nggak masyarakat punya inisiatif tali pocongnya makamnya dibongkar atau gimana? Kalau sampai dibongkar mah hanya inisiatif hanya untuk apa namanya kalau itu mah Dipindahkan. bukan dipindahkan, Talkin lagi. ditelkinkan lagi gitu. Ditalkin. Mau di bahasanya Sempurnakan. Sempurnakan lah. berarti sempurnakan tuh. Sama ya sesepuh yang di sini gitu. Nah, itu setelah ditalkin itu apakah ada perubahan atau gimana? Ada sedikit lah, ada perubahan. Jadi mengurangi daripada Dari itu. tadinya Oh, iya. sering. Tadi sering sekarang jadi mengurangi gitu. Dari tadinya mungkin gentayangan setiap hari banyak masyarakat yang lihat, jadi agak sedikit berkurang yang kelihatannya ya, hanya waktu-waktu tertentu. Tapi kalau Bapak punya keyakinan nggak Pak kalau masih ada di sini gitu? Ya kalau menurut cerita kalau di sini tuh saya nggak ada di sini. Ceritanya mungkin Karena kejadiannya udah 30 udah lama sih, akan. 30 tahun ke belakang mungkin ya udah nggak ada lah. Udah sempurna. Udah. Udah diterima sama. Berarti udah clear aja ya. Jadi teman-teman gini, kata Pak apa tadi teh? Lupa lagi. Tumiran. Bapak Tumiran, di kampung Cibuak ini pernah ada kejadian yang meninggal dunia wanita masih muda karena meninggalkan anak kecil, mungkin ya masih kalau istilahnya masih pengen hidup, terus beliau udah dipanggil Yang Maha Kuasa, terus dikebumikannya atau dikuburnya secara kurang sempurna sesuai syariat ya Pak ya, tali pocongnya enggak terbuka, sehingga selama waktu tahun 80-an wah rame di sini gentayangan sosok tersebut. Dan juga pernah yang dialami nyata sama Pak Tumiran, katanya Pak Tumiran ngambil pepaya dari kebun yang meninggal tersebut, datang ke rumah Pak Tumiran ketrok-ketrok ya Pak ya, seperti gitu. Nah, istilahnya mau minta pepayanya, sini balikin pepaya saya, kenapa kamu makan? Nah gitu tanpa izin saya. Terus Pak Tumiran bilang, yang makan bukan saya aja, itu tetangga yang di atas juga makan, balik lagi ketok-ketoknya yang di atas, seperti itu. Nah Pak, ini kan kampung Cibuak, tadi aja pas saya kesini itu melintasi istilahnya hutan dulu ya Pak ya, hutan banyak pohon bambu, terus hutan belantara ya Pak ya, agak mengerikan lah untuk akses jalannya juga cukup mengerikan di sini. Nah kalau istilah di kampung ada yang namanya kolong wewe ya Pak ya. Kalau pernah nggak kealami sama masyarakat Cibuak yang diculik sama kolong wewe ya Pak? Ada nggak? Jadi memang dikatakan kolong wewe itu ya kurang begitu jelas, kurang berbahasa, tapi hanya ada ceritanya. Gimana tuh Pak? Ya Bapak memang tahu bahwa orang tersebut memang tidak ada di rumah, hilang dari rumah. Oh pernah ada kejadian? Hilang dari rumah. Beberapa hari, ada seminggu atau 2 minggu kemudian baru ketemu. Gitu. Baru ketemu. Itu ketemu di pohon bambu di apa namanya? Di pinggir Semak-semak apa? Di semak-semak, jadi pohon bambu aja di itu pinggir sungai gitu, pinggir sungai gitu. Itu keadaannya gimana Pak? Ya itu keadaannya sudah rusak aja, hancur lah, udah tinggal tulang aja. Udah meninggal. udah berarti meninggal dunia. Udah 2 minggu atau 2 minggu nggak atau makan. Itu anak kecil atau apa Pak?
orang ya sudah lanjut usia lah, udah tua, Oh, lanjut usianya usia. mungkin 80 atau 90 tahun Ini- ada lah. Ini kayaknya baru ini Pak dengar cerita kayak gini. Biasanya kan kolong wewe ngambilnya itu anak kecil apa ya? Mm-mm. Anak kecil ini Ya, apa? ya memang Orang Sudah tua. lanjut Orang usia. tua. Itu juga. apa memang kalau wewe apa memang itu bapak kurang jelas gitu ya, Mm-mm. kurang tahu masalah itu. Hanya mungkin perkiraan masyarakat di sini. Oh sama ini gitu. Oh, Mm-mm. gitu. Jadi hanya menduga-duga ya Pak ya. Juga saja Oke. gitu. Hilang dari rumah, orang setua itu kok bisa jalan sampai begitu jauh, Jauh. gitu. Mm-mm. Emang Susah lagi gitu jalannya, Emang- nggak ada jalan. emangnya nggak bisa jalan tadi atau gimana? Bukan nggak bisa jalan, kalau sudah tua sekali ya jalannya nggak bisa akan jauh lah. Oh betul. Ya istilahnya nggak ada jalan untuk kesana. Akses ke sana itu Itu- sulit gitu ya. Sekarang kalau di bawah naik ke atas, ya begitu susah, yang orang sehat aja susah begitu. Ah, gitu. Apalagi Itu orang itu Pak. oh ya. Itu Pak apa ya? Ditemukannya apakah ada ritual terlebih dahulu atau gimana sih Pak sehingga bisa ditemukan sosok yang diculik tersebut? Kalau nggak salah itu nggak ada ritual. Hmm. Nggak ada ritual apa, hanya biasalah menanyakan kepada orang tua yang pintar yang bisa gitu. Hmm. Oh, kapan mau ditemukan? Ada yang bilang 1 minggu, 2 minggu gitu. Insya Allah nanti ketemu gitu. Oh. Ternyata ya memang itu alhamdulillah gitu bisa ketemu di nggak jauh dari lokasi rumah gitulah. Tapi keadaan sudah tidak sudah bernyawa sudah ya Pak, hancur ya? lah. Sudah tinggal. hancur. Katakan Ya. sudah ya seperti dimakan apa lah, ya udah nggak ada. Namanya orang tua tinggal tulang sama kulit bahasanya gitu. Nggak ini. Ini Pak, saya juga penasaran kan biasanya kalau di kampung kamu atau di pegunungan kan suka ada kayak semacam tempat keramat buat mungkin mama kayak pesugihan kayak Pesugihan. gitu misalnya. Nah mungkin Bapak pernah dengar nggak cerita-cerita seperti itu di daerah sini? Ya ada teh tempat pesugihan mah. Kalau menurut cerita orang sini mah ya daerah Pasir Manggar gitu katanya. Bapak juga belum tahu hanya pernah ke sana gitu, ke lokasi Pasir Manggar, hanya tempat yang jelasnya sebelah mana belum tahu gitu. Apa orang mah yang dari luar daerah banyak yang datang Banyak ke yang sana sana. gitu. Iya. Banyak lah, kalau 2, 3 orang 4 mah mungkin banyak lah gitu yang datang ke sana gitu di daerah Pasir Manggar gitu. Hanya dulu mah masih ada kuncinya, sekarang mah kurang tahu kuncinya siapa, nggak tahu gitu sekarang karena udah ya sekian puluh tahun Udah modern orang. udah pada mungkin masih ada lah 1, 2 yang datang ke sana, mungkin masih ada karena kuncinya nggak ada sih, kuncinya udah sesepuh yang ke sana itu udah pada meninggal. Udah ini. Oke. Kalau misalkan kan Bapak berarti pernah dengar ya ada Iya. yang mungkin yang pesugihan kayak gitu. Ya. Nah Bapak sering dengar juga nggak kayak misalkan korbannya atau mungkin cerita pesugihannya itu ke apa gitu, misal ke hewan atau ke apa gitu Pak? Kayak tumbalnya Tumbal. apa? Tumbalnya. Kalau di sana ceritanya tumbalnya mah itu ya manusia lah. Jadi ya memang rata-rata kalau pesugihan seperti itu hampir rata-rata ya itulah, kalau nggak anak ya mungkin, Masih keluarganya gitu. keluarganya mungkin seperti itu mungkin karena banyak ya kalau mendengar melihat seperti tumbal gitu nggak bisa dilihat kasat mata. Iya. Hanya perkiraan Iya, saja lah, iya. mungkin perkiraan saja. Oh seperti ini gitu. Mungkin dari Kang WK Jurnal mau bertanya Udah cukup. atau cukup saja? Cukup saja mungkin. Oke. Oke, jadi Bapak terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Saya mewakili Teh Nenden, Ya. Kang WK, saya Rizkuna atas waktunya telah mau bercerita kisah-kisah yang berbau mistis Iya, di iya, kampung iya, Cibuak ini. Saya doakan juga semoga
namanya susah banget ya Pak ya. Susah. Pak Tumiran, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Pak ya, dipanjangkan umurnya ya Pak ya, digampangkan milik rezekinya juga ya. Oke, Teh Neden silakan, saya serahkan untuk closing dari 3 channel ini sama Teh Neden aja lah. Pakai bahasa Inggris biar gagah saeutik lah. Okay guys, that's all for our what's it for our interview maybe ya. So that's all. Thank you so much for watching, and then don't forget to like, comment, and subscribe. And then the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.